dari belakang dulu Iya, ya, dan asal usulnya sejarah-sejarahnya. gitu, ya Oke. benar. Belajar mengajar ini ada, tadi sudah saya jelaskan, karena dari Hana kayak gitu, berarti awalnya H. Silakan tulis H di situ kayak gitu. Jadi dari situlah apa itu namanya teman-teman Brunei apa itu namanya sangat sangat excited untuk mengikuti ini. Cek, cek, cek. Get started. Itu ada Surabaya ada apa itu namanya sekolahan SD di pinggir laut pas. Wow. Ya di situ itulah kita biasanya belajar. Akan tetapi karena sekolah kan nggak boleh aktif ya, nggak boleh ada kegiatan dan takut dan apa itu namanya juga gitu. Takutnya kalau misal ada kegiatan nanti kena sidak dinas kan yang kena sekolahan. Padahal yang berkegiatan adalah sebenarnya komunitas kita gitu. Akhirnya waktu pada saat itu kita izin, ternyata pihak sekolah juga mohon maaf untuk nggak bisa memberi Menyediakan izin, tempat. menyediakan tempat dan memberi izin untuk apa itu namanya untuk komunitas kita. Akhirnya kita carilah lagi di mana tempatnya apa itu namanya untuk kita aktif lagi seperti itu. Kita akhirnya pakai salah satu ibaratnya tanah kosongnya Mbak Dwi waktu itu. Mbak Dwi kan daerah itu apa itu asli sana. Ada tempat kosong dan itu pure pinggir laut langsung. Wow. Apa itu namanya Pantai Kenjeran. Iya. Pesisir banget gitu berarti anak-anaknya. Jadi mereka itu kalau belajar itu ya, wes menghadapnya itu seenaknya mereka sendiri. Kita habis kasih tugas, gitu. Kita habis kasih tugas, kita habis ngajar, udah hadapnya ke laut, terus sambil kakinya gantung-gantung, bisa langsung nyempul, apa nyebur itu juga bisa, sebenarnya kayak gitu banget. Akhirnya kita di sana mulai lagi dan mencoba lagi untuk membuka volunteer lagi. Ya Untuk udah. Agustus. Dan alhamdulillahnya itu berjalan sampai sekarang ini. Dan itu sangat-sangat intens sekali. Setiap Sabtu, Minggu itu sangat intens sekali seperti itu. Berarti udah rutin kembali gitu ya. Udah rutin kembali dan semangatnya adik-adik itu luar biasa sekali, semangat sekali pengen seperti itu. Bosen. Akhirnya ya alhamdulillah mereka Mbak aku ada tugas sekolah. Iya yuk kita bersama bareng-bareng. Terus teman-teman yang kuliah itu juga Mbak aku ada tugas kuliah nih mau bikin ini boleh nggak? Oh silakan banget karena banyak sekali komunitas-komunitas yang Mbak dan yang aku lihat itu komunitas belajar mengajar ini yang aktif gitu. Akhirnya ya aku mau nggak mau harus apa itu namanya menghubungi ke komunitas belajar mengajar meskipun rumahnya jauh waktu itu ya ada anak dari UNESA itu ya. Oh iya nggak apa-apa apa namanya kita sangat terbuka sekali. Akhirnya banyak banget padahal meskipun itu pandemi ya banyak banget yang mengajak kerjasama ke kita kayak gitu dan kita tetap memakai protokol yang ada seperti itu sih. Mungkin buat adik-adiknya sendiri itu kayak pengganti sekolahnya gitu kan. Bosen online, HP terus, laptop terus. Bener banget dan akhirnya di masa pandemi ini kita juga deket sama wali murid atau orang tuanya. Iya benar. Pembinaan gimana sih cara ngajar anak di rumah gitu. Biasanya kan sama guru. Gitu. Tapi lebih ke ini sih. Apa? Iya Mbak, apa kalau saya ajari itu mereka nggak mau. Curhat. Curhat akhirnya. Ya udah makanya itu waktu itu saya lihat kok anak-anak ini bawa tas suruh-suruh ya udah saya suruh ikut aja. Akhirnya ada anak yang ikut karena disuruh orang tuanya. Kan ada yang karena inisiatif ya karena ini ikut karena orang tuanya akhirnya ya mereka ikut dan orang tuanya gimana Mbak apa tuh namanya Mbak ini ya jadi ada yang diantar ada yang dititipin ada yang berangkat sendiri gitu ada yang seperti itu. Lanjut lagi ya Mbak ke pertanyaan nomor 5 dari Aisyah semester 4 dan Alfu Lailatur. Nah kalau misalnya kita mau jadi relawan di belajar mengajar itu gimana caranya sih Kak? Terus apa itu namanya persyaratannya itu apa? Iya. Ini pertanyaan yang ditanyain sama teman-teman melalui DM, WA. Pasti sering banget. Banyak sekali seperti itu. Padahal sebenarnya kita tidak memberi syarat apapun sama sekali. Mungkin pada saat awal dulu itu kita ada ini ya pembukaan volunteer itu kita memberi syarat kita harus interview gini.
Tapi karena melihat ini loh kegiatan sosial, kenapa harus pilih-pilih kayak gitu? Kenapa harus dibatasi? Kenapa harus apa tuh namanya diberi persyaratan yang sangat rumit kayak gitu ya? Akhirnya ya udah nggak usah apa tuh namanya nggak usah ada persyaratan awalnya gitu. Tapi ternyata teman-teman di DM ini banyak sekali yang tanya, ya udah akhirnya syaratnya cukup ada untuk menambah apa tuh namanya follower. Silakan bagikan apa tuh namanya link Instagramnya Komunitas Pelajar Mengajar ini ke teman-teman dan ajak teman-temanmu untuk ikut komunitas belajar. Okay. Ya udah akhirnya kita bikin persyaratan itu. Padahal sebenarnya nggak ada sama sekali persyaratan. Kalau teman-teman mau ikut, mau dan, main, mau ikut dan waktunya pas kan Sabtu Minggu ya, waktunya pas bisa meluangkan waktu silakan langsung datang ke tempat komunitas belajar mengajar. Itu jamnya jam berapa Mbak? Kalau misalnya ada yang pengen main gitu. Itu hari Sabtu ya. Ya, hari Sabtu sore jam 3:30 biasanya kita briefing dulu mau pelajaran tentang apa nih, mau nyampein tentang apa nih, itu kita briefing dulu, terus nanti jam 4 baru kita belajar bersama adik-adik. Itu yang satu tempat. Ya, alhamdulillahnya belajar mengajar ini sudah ada 3 tempat ini, sekarang ada 3 tempat dan itu aktif semua. Wow. Dulunya belajar mengajar itu ada banyak, ada di Nginden, ada di daerah, ada cabang-cabangnya gitu. Ada cabang-cabangnya karena volunteer-volunteernya juga dari daerah jauh-jauh. Biar nggak kejauhan, ya udah ayo kita buka lagi cabang di daerah tempat kalian. Buka tuh ada di Sutopo, ada di Nginden, ada di daerah Tambak Wedi, daerah pesisir Kenjeran yang Suramadu itu ya. Tapi karena ya itu tadi seiring berjalannya waktu ya, ternyata ada yang terkendala perizinan, ada yang terkendala apa itu namanya adik-adiknya, ada yang terkendala ini sih apa itu namanya minatnya masyarakat sana seperti itu. Jadi ya akhirnya 3 tempat ini Sutopo, Tambak Wedi sama Nginden ini kita off-kan. Dan kita buka lagi tapi di daerah Kenjeran juga, di Sukolilo, di Sukolilo yang pertama kali kita itu ya. Terus sama di daerah Sukolilo Kulon, Etan atau Kulon ya itu. Pokoknya ada di daerah Sukolilo dan itu benar-benar di daerah TPS ya, tempat pembuangan sampah. Ya. Itu bentuk tempatnya itu sanggar atau tempat atau rumah kita gitu gimana? Hanya sepeta apa? Buka banner, buka tikar di bawah pohon sudah kita belajar. Wah, keren. Seperti itu. Jadi tak kirain sanggar resmi gitu, ternyata enggak sama sekali. Jadi yang di tempat sejak awal itu kita di SD, tapi akhirnya kita pindah ke rumah warga yang daerah pinggir pantai itu yang pertama. Yang kedua itu di daerah tempat pembuangan sampah itu tadi ya. Itu rumahnya adik-adiknya itu sangat-sangat apa itu namanya ya dompet-dompetan bukan apa? Tidak dari sama kayak kita ya dari bata atau tembok seperti itu enggak seperti itu dan apa itu namanya adik-adiknya itu semangat belajarnya itu ada sekali gitu ya di situ itu. Terus yang ketiga ini di kampung warna-warni dan ini kita baru sekali untuk mendirikan di bulan Maret 2021 Maret 2021. Wow, barusan sekali ya. Barusan sekali. Bulan lalu. Karena waktu itu kita kan kolaborasi nih sama komunitas Garda Pangan, di mana kita dapat susu Milo yang berlimpah-limpah sekali. Setiap ngajar tuh pasti mereka adik-adik kasih sangu Milo, tapi tetap susu Milonya masih banyak sekali dan komunitas Garda Pangan juga bilang, Mbak ini silakan diambil lagi susunya, silakan diambil lagi. Stoknya masih keluar terus. Jangan kita ini bingung mau bagikan kemana. Akhirnya kita bagikanlah ke daerah-daerah sana. Ternyata pada saat itu kita bagikan daerah-daerah sana, bertemulah sama adik-adik yang mainan bal-balan sore-sore gak ngapa-ngapain. Terus gini, aduh ini kita buka lagi di sini gimana ini ya udah akhirnya kita buka lagi di sana. Oke, mantap. Lanjut lagi ya Mbak, ke pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Fadli. Tanyanya gini, kenapa kita harus pilih
komunitas pelajar mengajar, padahal di luar sana itu masih banyak komunitas lain atau instansi lain yang bisa sama kayak pelajar mengajar gitu. Kenapa harus pilih gitu? Wah, saya disuruh sponsor. Iya, jelas. Kenapa Promosi. harus memilih komunitas pelajar mengajar? Karena Buat tidak ikutan. ada tuntutan di sana, nggak ada syarat apapun. Kalau memang mau ikut silakan, tapi kalau memang mau membagikan akun kami silakan juga seperti itu kalau mengikuti syarat-syarat yang ada. Dan komunitas ini sangat terbuka sekali. Sangat terbuka sekali dan ini sih fleksibel ya. Oh iya, benar. Kalau kamu masih sekolah silakan, kalau kamu kuliah silakan, kalau kamu mau sudah lulus juga silakan. Ada volunteer kita itu yang sudah lulus dan karena pandemi bingung untuk gimana caranya berkegiatan, memanfaatkan waktu, memanfaatkan ilmunya. Betul. Akhirnya ya ikut komunitas pelajar mengajar ini. Jadi nggak masalah kalau kamu mau berusia berapapun, nggak masalah seperti itu. Dan kita sangat terbuka sekali dan adik-adik ini membutuhkan sekali peran para kakak-kakak muda atau para kaum muda yang usianya sekitar SMA, kuliah itu untuk mengajari atau terbuka lagi kepada adik-adik ini dan membuka mata untuk melihat masyarakat ini loh butuh kita. Oh gitu. Juga mendukung adik-adiknya gitu ya biar lebih aktif gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan nomor 7. Ini agak gak nyambung ke pelajar mengajar sama Kak Hana juga nggak apa-apa ya. Ini dari pelajar tak terpandang. Nah, bagaimana sih tanggapan kakak-kakak ketika ada seorang teman kita, dia merupakan seseorang yang dikenal pintar oleh kalangan guru atau dosen atau siapapun. Namun, ketika diminta bantuan temannya untuk mengajari suatu hal yang sangat dia kuasai, dia malah menunjukkan sikap tak menghiraukan, bahkan pura-pura tak mengerti gitu, gak ngerti. Terus sebenarnya apa sih apakah orang seperti ini termasuk orang yang pintar, apa cuma pintar? Dan apa sih sebenarnya definisi pintar yang sesungguhnya? Ya memang pintar itu relatif, tapi menurut perspektif kakak sendiri itu bagaimana gitu. Jadi kalau mungkin gini, kalau dipandang di dosen itu pinter banget, tapi kalau sama teman-temannya itu dia gak mau ngajari gitu. Itu anak yang kayak gini itu gimana sih gitu. Ini mungkin pengalaman pribadi. Iya, kayaknya. Rabbit curhat. Iya. Jadi gini, di belajar mengajar ini, saya ambil contoh belajar mengajar. Iya, belajar mengajar ini pastilah ada dimanapun ya, pasti ada anak yang pintar, anak yang kurang, ada anak yang bisa mengikuti lah. Gitu. Tapi kami di belajar mengajar tidak membeda-bedakan. Setara semua. Malah yang pintar kita suruh dia untuk mengajari. Meskipun dia masih SD kelas 6 ya, kan SD kelas 6 kan sudah bisa membaca tuh. Iya. Tapi waktu itu ada anak TK mungkin ya, misalnya gitu. Tolong dong ini adiknya diajari kayak gitu. Iya benar. Tapi dengan bermain seperti itu. Dan kita sering berkegiatan itu juga sama sekali tidak memandang wah ini anak TK semua, anak kelas 1 semua, anak kelas ini semua. Kita nggak seperti itu. Tapi kalau kita ada game atau ada permainan-permainan yang itu melibatkan semuanya, kita benar-benar mengacak mereka semuanya. Bahkan kalau semisal mereka itu pilih-pilih, Mbak aku sama ini aja, bisa sama gengnya sendiri gitu ya. Ya, kita paksa gimana caranya harus dipisah, tapi tetap kita dampingi. Jadi setiap kelompok kita ada dampingan dari kakak-kakaknya volunteer itu tadi. Jadi sejak kecil kita terbiasakan mereka untuk tidak pilih-pilih. Dan di belajar mengajar ini tidak hanya sekedar belajar aja ya, tapi kita juga memberi motivasi ke mereka. Salah satunya motivasi untuk belajar ini nggak hanya di sekolah, di mana aja itu kita belajar. Itu motivasi yang kita ajarkan ke mereka. Jadi kalian ikut belajar di belajar mengajar ini, mungkin kalian nggak belajar, tapi kalian mendengarkan kakak-kakaknya ini menyampaikan, bercerita, itu bisa kalian pelajari. Aku selalu menuntut ke adik-adik seperti itu. Dan kalian juga bisa melihat
wah ini ada laut, ini iya. ada ini, apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Ya alhamdulillahnya adik-adik itu sadar akan hal itu. Jadi keterbiasaan itu yang membuat adik-adik ini meskipun dia nggak bisa, meskipun ada teman-teman yang wah arek itu nggak bisa, pasti Ketinggalan mereka gitu. ketinggalan, pasti mereka juga bilang gitu sih. Cuma kita selalu loh, kalau ketinggalan Jadi yang ya ditemenin. Berarti kalau ketinggalan siapa yang mengajari, siapa yang memberitahu kayak gitu. Dari situlah mereka sadar bahwa oh iya ya mbak ya apa tuh namanya, ya wis mbak sini aku temenin. Akhirnya ya udah mereka tuh klop, jadi nggak ada pilih-pilih, meskipun ya namanya anak kecil ya pasti Iya. pilih-pilih ya, tapi untuk mengatakan anak ini nggak pintar, anak nggak ini pintar, mungkin itu yang kita apa tuh namanya redam untuk nggak tersampaikan ke Iya, anak betul, itu betul. tadi kan, takutnya kan tersinggung atau gimana gitu ya. Terus tadi apa gimana? Definisi pintar sendiri menurut kakak itu gimana? Setiap anak ya, Iya. nggak anak kecil, kita sendiri aja potensi kita beda-beda. Iya, betul Nah, sekali. kayak gitu ya. Mungkin kita bisa di bagian akademik. Ya. Mungkin teman kita bisa di bagian non akademik. Nah, mungkin teman kita bisa di bagian bahasa Arab. Ya. Teman kita bisa bagian fisika, matematika. Sedangkan aku bisanya di bagian bahasa Indonesia. Ya. Aku nggak bisa bahasa Arab nih. Ya gimana lagi aku harus mencari teman yang bisa bahasa Arab. Iya. Aku nggak bisa fisika nih. Gimana lagi aku harus mencari teman yang bisa Fisika. Dan ilmu itu juga aku ambil dari SMA pada saat itu. Aku nggak bisa fisika. Mencari Ya, pintar fisika. Dan alhamdulillahnya temanku ternyata mau untuk mengajari kayak gitu. Toh temanku juga nggak bisa agama. Akhirnya ya ada apa namanya saling Tukar mutualisme gitu. iya, saling menukar ilmunya seperti itu. Jadi untuk definisi pintar sendiri itu sih bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri ya. Oh, kalau misalnya aku simpulin dari omongan kakak itu mungkin definisi pintar yang sesungguhnya itu bisa gimana sih cara kita itu bermanfaat bagi orang lain gitu, ataupun menerima manfaat dari orang lain gitu. Benar Ya. sekali seperti itu. Jadi jangan merasa kalau misal kita merasa pintar ya, jangan merasa pintar tapi kita tidak ada manfaat untuk orang lain. Nah, betul sekali. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 8 dari Anissa Bella, semester 4. Apa moto pendiri atau ketua ketika mendirikan komunitas pelajar mengajar Surabaya ini? Motonya jargon ya mungkin ya, kita lebih ke jargon. Kalau untuk ke adik-adiknya itu saat kita panggil pelajar mengajar, jawaban mereka adalah belajar, bermain, ceria. Oke. Jadi kita belajar, tapi dengan metode bermain dan kita ceria di sana. Karena di sini kita seumuran, kita sama-sama belajar. Seperti itu. Itu untuk adik-adiknya. Dan untuk yang volunteernya atau yang dewasa-dewasa itu adalah belajar mengajar, jawabannya peduli, berbagi, mengabdi. Peduli, berbagi, mengabdi. Pedulilah kita kepada semuanya kalangan. Peduli, berbagilah kita kepada semua kalangan juga, terutama anak-anak. Mengabdi, abdilah dirimu kepada orang lain, masyarakat. Seperti itu. Oke, mantap. Berarti ada dua moto. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 9 dari Farhana, semester 4. Bagaimana cara pengajar mengajar dalam menghadapi dan mengatasi pengajaran serta pengabdian di era pandemi sekarang ini? Tadi nyampe yang pertama tadi kayaknya itu. Gimana adaptasinya gitu? Jangankan pandemi, untuk menemui adik-adik ini aja kadang volunteer tuh bingung. Mbak, ini aku nanti gimana ya mbak? Mbak, nanti aku ngajar apa ya mbak? Mbak, aku tuh malu loh mbak. Volunteernya tuh biasanya bilang gitu. Aku tuh malu loh mbak. Lah, kalau masa kamu ini loh adik kecil, ya, dia tuh nggak tahu apa-apa. Kamu ajari, misal itu A ya, kamu ajari itu B, dia yang mantuk-mantuk aja, bener, dia ya menerima aja kayak gitu ya. Ngapain harus malu kayak gitu ya? Ajarkan yang kamu bisa ajarkan. Kalau memang kamu nggak bisa, bilang nanti akan kita dampingi dulu. Nah, seperti itu. Dan akan kita beri adik-adik yang mungkin masih TK, masih
untuk diajak bermain aja seperti itu. Terus apa itu namanya, apa tadi bentar. Hilang. Menghadapi dan mengatasi pengajaran saat pandemi ya? Ya, pandeminya. Saat pandemi ini alhamdulillah kita mungkin hanya perizinan itu aja ya. Tapi untuk adik-adiknya ini kita masih tetap bisa berjalan meskipun pandemi ini kan kita harus pakai masker ya. Iya, sedangkan kita mengajari ke anak-anak itu dengan ekspresi. Nah, iya benar, itu gitu mungkin ya. kendalanya itu. Di BKI kan juga ada pelajari tentang itu ya. Itu jadi bagaimanapun pada saat kita mengajar, kita juga harus buka masker. Tapi dengan jarak. Dan kita selalu menerapkan protokol untuk cuci tangan. Kita selalu bawa hand sanitizer. Terus apa itu namanya, mereka juga disuruh bawa pensil bukunya dari rumah sendiri seperti itu ya. Terus kita juga mengajari mereka untuk membuat file sheet. Nah, jadi waktu itu dipakai juga sama adik-adiknya. Buat sendiri, dipakai sendiri. Seperti itu. Jadi ya bagaimanapun pada saat pandemi kita belajarnya juga harus membuka masker, tapi pada saat sudah ya dipakai lagi seperti itu. Karena ya gimana lagi ya, mengajari anak-anak itu harus menggunakan ekspresi. Misal kita pakai masker, kita bilang ini huruf A ya, apa Mbak, kan pasti pakai gitu ya. Benar, Kak, menarik sekali gitu. Dan apa sih? Mereka kan pasti melihat, meskipun mereka melihat buku, mereka juga melihat kita, gimana cara kita mengekspresikannya. Semisal kita bicaranya pakai suara keras nih, nah nanti takutnya dikira mereka marah. Padahal sebenarnya kita hanya menggunakan suara yang tinggi kayak gitu. Akhirnya ya kita tetap protokol yang ada. Ya alhamdulillah banyak sekali yang adik-adik yang mengikuti. Oke. Lanjut ke nomor 10 dari Ali Furqon tentang bagaimana cara memberantas buta aksara di kalangan anak jalanan yang jauh dari pendidikan, orang tua, dan keterbatasan kebutuhan mereka sendiri gitu. Bagaimana cara kita memberantas buta aksara di anak jalanan gitu? Kita dulu belajar A sampai Z, kita belajar A sampai bisa membaca, pasti karena ada proses. Iya. Berarti memberantas juga ada proses. Betul. Bertahap berarti harus ada pendampingan. Jadi ya itu tadi, memberantas tidak hanya untuk bertemu sekali, 2 kali, sebulan, hanya kegiatan sebulan itu nggak bisa seperti itu. Harus konsisten. Oke. Sama halnya pelajar mengajar ini, meskipun kita sudah 5 tahun ya, kita juga masih mengevaluasi, sangat-sangat mengevaluasi. Mana adik-adik yang sudah lama dengan kita, apakah dia sudah bisa membaca? Apakah dia ada perkembangan? Apakah tidak ada perkembangan? Seperti itu. Ada penilaiannya berarti Kak. Jadi kita selalu memantau, meskipun kadang kita lupa nih namanya, kan banyak sekali ya adik-adiknya, ada sekitar 60 lebih lah kalau misal itu ikut semuanya. Dan apakah ada perkembangan seperti itu selalu kita amati. Dan alhamdulillahnya kan 5 tahun ya, pasti udah ada yang SMP, udah ada yang SMA. Nah itu mereka tapi masih tetap kontak ke kami, masih klub ke kami, komunikasi kami, Mbak aku SMP tapi problemku kayak gini ya. Itu mereka juga masih cerita ke kita seperti itu ya. Mungkin juga yang udah masuk usia SMP SMA itu bisa gantian mengajari adik-adiknya gitu. Iya, benar sekali. Regenerasi. Benar sekali. Jadi kemarin sempat kita minta tolong ke mereka. Kan yang SMP kita nggak mengharuskan mereka untuk ikut ya. Karena mungkin mereka juga malu gitu kan kalau di SMP gitu ya. Tapi kita meminta tolong saat ada kegiatan bakti sosial, kita libatkan mereka untuk ikut berbagi kayak gitu. Karena mungkin kita nggak bisa nih nyuruh, ayo kamu harus ngajarin ini, nggak bisa seperti itu. Jadi bertahap. Mungkin melalui, ayo kita ajak bagi-bagi dulu, kita ajak diskusi dulu, kita ajak bertukar cerita dulu, akhirnya nanti mereka mau mengikuti. Seperti itu sih. Jadi untuk
bagaimana kita memberantas sara di anak-anak jalanan, kita tanyain dulu yang dia butuhkan itu apa sebenarnya. Oke. Apakah dia benar-benar membutuhkan sekolah? Apakah dia benar-benar membutuhkan pelajaran? Apakah hanya dia membutuhkan pendampingan tentang kan nggak semua anak jalanan nggak bisa membaca ya, pasti mereka sudah bisa membaca ya. Hanya mungkin butuh pendampingan agama atau pendampingan moral seperti itu ya. Mungkin gitu aja sih. Jadi itu tadi, pendampingan nggak cukup sekali, nggak cukup hanya sebulan. Biasanya kan KKN, PPL kan hanya sebulan, terus lepas tinggal. Ya, seperti itu. Tapi ya itu tadi, di komunitas itulah tempat kita mendampingi secara kontinu. Betul. Berarti untuk membuat komunitas apapun, organisasi apapun yang dibutuhin itu satu kayaknya. Konsisten itu tadi. Iya, itu. Jangan kalau udah selesai udah tinggal wis lepas gitu. Meskipun itu bukan tanggung jawab kita ya, benar. Di dalam organisasi atau dalam komunitas. Semisal ya, aku nih sudah bukan ketua lagi. Iya. Apakah harus lepas? Meninggalkan gitu aja kan? Ya itu nggak mungkin juga kan? Kita ada bukan untuk jabatan, tapi kita ada untuk mereka yang membutuhkan. Oke, mantap sekali. Terus lanjut ke pertanyaan nomor 11 dari Nabila Rumatul Ula. Nah, bagaimana cara kakak membagi waktu antara antara komunitas mengajar ini dengan kuliah kakak gitu? Iya. Wah, ini sedikit gimana ya ceritanya ya. Saya sambil cerita ya. Iya. Saya kuliah, saya juga mengajar, saya organisasi, saya komunitas. Gimana bagi waktunya? Iya. Semuanya dijalani. Semuanya dijalani. Kalau kita niat, pasti ada waktu kita untuk meluangkan. Oke. Semisal gini, ayo organisasi gitu. Tapi di organisasi itu kita merasa nggak nyaman. Pasti kita nggak akan meluangkan waktu kan? Nah, iya benar. Gitu kan? Aduh, ya wes lah, aku nggak mau lagi. Tinggal. Terus kita kuliah. Jurusan kita kalau kita nggak serak, pasti kita bolos-bolos tuh. Tapi alhamdulillah semua kegiatan yang saya lakuin karena minat saya sendiri, karena saya merasa kemampuan saya di situ, makanya saya pilih dan saya bertahan di sana. Ya gimana lagi, harus bisa membagi waktu. Waktunya kuliah ya kuliah, waktunya ngajar ya harus balik ke tempat ngajar, terus balik ke kuliah lagi, seperti itu. Ada porsinya masing-masing gitu. Terus waktunya organisasi, biasanya kalau sampai malam ya sampai malam, pagi juga harus saya kuliah lagi, ya seperti itulah. Ya dilakoni aja sih semuanya itu. Pokoknya kalau kita niat dan kita seret ngelakuin itu, pasti kita akan meluangkan waktu untuk melakukan itu semuanya. Berarti ini juga tips buat kita semua. Kalau kita suka sesuatu itu kita itu bakal konsisten jalaninya gitu, bakal meluangkan waktunya. Soalnya ya wes nyaman gitu. Iya seperti itu sih. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 12 sama kayak nomor 11 tadi dari Nabila Romatul Ula. Tanya nih Kak, apa aja program yang ada di komunitas belajar mengajar ini? Programnya itu banyak ya. Apa aja bisa ditaruh di komunitas belajar mengajar. Entah kamu mau seni budaya, entah kamu mau tentang ekologi, itu bisa. Terus entah itu kamu tentang bahasa Jepang, bahasa apapun tuh bisa kalian lakuin. Iya, kalian ajarkan ke adik-adiknya. Kan mengajar itu kan bisa apa aja ya. Sama halnya kita belajar tuh bisa belajar apa aja. Nggak harus belajar A, B, C kayak gitu kan ya. Apalagi ini anak-anak, kita harus membuka wawasan ke mereka bahwa hal yang kita pelajari itu ada banyak sekali. Bukan cuma A, B, C, D gitu aja. Jadi ya kemarin adik-adik ya kita ajarkan tentang menyanyi. Ya alhamdulillah adik-adik akhirnya diundang di teman-teman organisasi untuk mengisi acara seperti itu. Padahal kita hanya bisa menyalakan musik dan menyuruh adik-adik menyanyi, tapi itu ternyata para peserta yang
melihat adik-adik untuk tampil itu ternyata sangat excited ya. Karena gimana ya, anak kecil dengan polosnya mereka nyanyi linggu, terus seneng-seneng gitu. seneng ceria Iya. kayak gitu ya. Pasti orang-orang yang melihat juga teringat masa lalunya dia. Kenapa dulu aku nggak bisa merasakan seperti itu? Mungkin seperti itu sih. Oh ini Kak, masalah program aku mau tanya nih. Kalau misalnya kan tadi bebas mengajarkan apapun. Nah gimana cara kita kalau misalnya udah jadi relawan itu memberikan aspirasi ke kakak-kakaknya gitu? Atau kita langsung ngajarin adik-adiknya atau lewat prosedur omong-omongan dulu atau gimana? Kita sangat welcome sekali ya. Iya. Mbak, ayo kita ajarin mereka tentang bercerita dengan menggunakan boneka. Misal seperti itu. Silakan. Ya. Terus Mbak, ini kayaknya programnya di model kayak gini. Ya silakan. Jadi memang kita selalu terbuka ke mereka mau di model gimana pun sosial media mau di model gimana silakan sekali. Jadi silakan kreativitas teman-teman itu juga diluangkan di sini untuk yang kakak-kakak yang gede-gede ya. Silakan mau di model media sosial itu di model gini, YouTube-nya mau di model gini, itu silakan sekali. Ini berarti komunitas pengajar Surabaya ini benar-benar sebagai wadah gitu. Iya. Wow, keren, hebat sekali. Iya. Terus lanjut ke pertanyaan nomor 13 dari Ninda. Di Pelajar Mengajar Surabaya sendiri kan ada kegiatan di mana berhubungan dengan pendidikan untuk adik-adik pinggiran. Nah, untuk kakak-kakak pengajarnya sendiri, apakah diberikan bekal atau pelatihan sebelum mereka terjun di lapangan secara langsung? Nah, dalam setiap kegiatan apa saja sih Kak contoh tujuan-tujuan yang akan diraih gitu? Untuk pelatihan ya? Iya, buat pengajarnya gitu. Jadi dulu itu kita ada pertemuan sama kakak-kakaknya aja. Iya. Akan tetapi dari pertemuan itu hasilnya juga sama aja kayak gitu. Akhirnya kita sekarang menginisiasi bahwa ya untuk membekali kakak-kakaknya atau memberi informasi kakak-kakaknya cukup pada saat ketemu sebelum itu kita briefing kayak gitu. Kita ngasih pelajaran apa gitu. Kita tanyain sini, misal ya kayak pelajaran matematika. Kamu paham nggak nih matematika tentang KPK? Ya, kamu paham nggak nih matematika tentang perkalian atau pembagian gitu. Kalau semisal kurang paham, silakan mengajari ke adik-adik yang masih hanya pengenalan angka seperti itu. Jadi kita menanyakan dibagi-bagi gitu. Jadi kita menanyakan dulu teman-teman bisanya di mana. Nah itu nanti akan mengajari adik-adiknya yang seperti apa. Ada berapa pertanyaan nih? Ini kurang satu. Oke, kurang satu. Terakhir dari Mas Roskit Bauti, semester 6. Tapi ini panjang. Gimana? Ya, pertanyaan terakhir dari Mas Roskit Bauti ini nyebutin gini. Salah satu misi besar dari komunitas pelajar mengajar adalah penyadaran. Bagaimana sih konsep penyadaran literasi yang digagas oleh komunitas pelajar mengajar? Mengingat kesadaran juga merupakan hal yang sifatnya labil dan tak selalu istiqomah apalagi untuk pemuda dan pemudi. Gitu. Mungkin dijawab dulu Mbak, ini buat saya. Penyadarannya ini sih ya, sadar gitu. Menyadarkan ke ini ya masyarakatnya ya. Ya, ke pemuda-pemudinya. Pemuda-pemudinya ya. Aku saat berinteraksi atau menyampaikan ke volunteer itu seperti ini. Tingkat kesadaran manusia itu ada 3. Kalau menurut pandangan saya dan yang saya baca ya. Kesadaran magis, naif, kritis. Mungkin ini nanti juga akan teman-teman dapatkan di saat kuliah ya. Kesadaran magis itu kita sadar karena itu karena Tuhan seperti itu. Sesuatu hal terjadi itu karena Tuhan. Misal, loh itu kok kenapa ya adik-adik itu nggak bisa membaca kayak gitu ya? Ya wis emang arek iku emang gak sok maca lahir. Nah, misal kayak gitu ya.
Itu kesadarannya, itu kesadaran magis. Magis itu ibaratkan kita dengan Tuhan kayak gitu ya. Kalau naif, yang kedua itu naif, kesadaran naif. Dia sadar karena manusia. Loh, kenapa adik-adik itu enggak kok masih belum bisa membaca? Misal seperti itu ya. Timbul pertanyaan. Oh, mungkin adik-adik itu karena orang apa itu namanya? Ya wong tua sih, apa itu namanya, menyalahkan orang tuanya. Wong tua sih gak ngereken, gak gelem ngajari seperti itu. Itu karena itu kesadaran naif karena manusia. Kalau yang ketiga itu kesadaran kritis. Ya. Kita mengulik dari sudut pandang mana aja. Kenapa anak itu belum bisa membaca? Apa karena ada keterlambatan dalam berpikirnya dia, atau apa itu namanya, IQ-nya dia, kayak gitu ya? Ataukah ada metode khusus untuk dia memahami sesuatu? Nah, dalam BK kan juga dia kayak belajarnya itu seperti apa biar dia nangkep gitu. Seperti itu. Terus hal apa yang dibutuhkan dia sebenarnya? Terus bagaimana respon keluarga? Nah, itu kan harus kita cari tuh. Nah, itu harus kita dari situlah kita harus memakai kesadaran kritis. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang mana aja. Dan kita harus sadar akan hal itu dari sisi mana aja. Jadi jangan pautkan bahwa oh ini karena ini nih, ini karena ini nih. Bukan itu, tapi apa yang dia butuhkan. Terus kesadaran yang apa itu namanya, hal apa yang dia butuhkan. Nah, itu kan akhirnya kita sadar tuh. Ternyata mereka membutuhkan tentang hal ini. Ya, benar kesadaran kritis kita. Oh, kalau kesadaran kritis itu berarti gara-gara timbul pertanyaan gitu. Jadi apa dari sudut mana aja, maksudnya seperti itu, nggak terpaut harus manapun. Harus oh semuanya ini karena Tuhan, semuanya ini karena orang tua seperti itu. Oke, ini terakhir, benar-benar terakhir dari Roskit lagi. Mungkin selama berkecimpung di komunitas pelajar mengajar Surabaya, Kak Hana sudah melalui berbagai pengalaman yang luar biasa. Sesuai pengalaman, bagaimana kiranya dalam hal pemberdayaan untuk memberikan penyadaran terhadap minat baca dan pendidikan. Tak menutup kemungkinan Kak Hana bertemu dengan seseorang yang lebih mempertimbangkan basis ekonomi dan basis pembelajaran. Kedua hal tersebut selalu menjadi miskonsepsi seakan-akan seseorang harus memilih salah satunya. Dan akhirnya seseorang akan lebih memilih kebutuhan perut dibanding pikiran, gitu katanya Mas Roskit. Gimana itu menurut Kak Hana? Oke. Bagaimana kita menumbuhkan minat baca ya? Iya, daripada basis ekonomi gitu, biar diimbangkan. Iya. Jadi seperti ini sih. Literasi itu menurut saya pribadi ya. Oke, buku iya. Tapi sekarang melalui media sosial banyak sekali. Entah itu dari foto yang dikasih tulisan-tulisan atau quotes kayak gitu ya. Atau enggak gitu podcast kayak gini. Kan ini juga literasi melalui pendengaran ya. Kita membaca melalui pendengaran, apa ya kan? Melalui pendengaran lah seperti itu. Belajar melalui pendengaran lah. Ya dari situlah, dimanapun itu tempat kita belajar tadi ya, saya sampaikan ya. Jadi kalau memang teman-teman apa tuh namanya kesulitan untuk beli buku, sekarang sudah ada tempat peminjaman buku sangat banyak ya, perpustakaan ya, banyak sekali. Dan kalau memang apa tuh namanya kita punya teman dan buku teman kita itu bagus, ya boleh itu kita pinjam. Jadi kita bisa seimbang tuh, kayak kita bisa apa tuh namanya merasakan apa tuh namanya memenuhi kebutuhan perut dan kita juga merasakan keilmuan yang sangat banyak. Berarti kalau menurut saya kata literasinya ini dilebarkan lagi gitu. Bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan apa saja, melalui apa saja gitu. Saya mengatakan seperti ini sih. Apa itu namanya advokasi, apa itu namanya pelajaran mengajar ini adalah literasi di sosial.
Kita membaca dari segi sosial. Nah, seperti itu. Sosial bagaimana? Anak-anak itu apa yang dibutuhkan? Para bapak ibu itu apa yang dibutuhkan? Masyarakat dari sana itu apa yang dibutuhkan? Itu adalah kita membaca, kita meneliti, ibarat kayak gitu kan ya. Ya itu kita sudah berliterasi, kita sudah membaca dari sudut pandang mana aja. Kayak gitu sih. Nah ini pertanyaannya kan udah habis. Mungkin ada sedikit kata yang bisa Kak Hana kasih ke teman-teman BKI ataupun siapapun yang melihat ini gitu. Ya. Apa ya? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah berperan banyak di komunitas belajar mengajar ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang ada di balik layar ya. Di balik layar, meskipun saya yang ada di depan, tapi teman-teman di belakang itu sangat banyak sekali yang membantu saya. Salah satunya Mas Fadli, salah satunya juga Mbak Dwi yang rumahnya ada di daerah sana, yang selalu direpoti sama adik-adik untuk Mbak kapan belajar ya. Saya sangat berterima kasih di sana. Dan kawan-kawan saya yang sudah mengajarkan banyak sekali, meskipun itu mungkin adalah bulian, tapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang positif, itu adalah motivasi untuk diri kita, kayak gitu ya. Jadi mungkin itu sih pesan saya. Mungkin itu bulian bagi diri kita, tapi bagi mereka untuk menjatuhkan kita, tapi anggaplah itu sebagai sisi positif yang harus kita ambil. Oh ya, mungkin kita harus diperbaiki dari segini, kayak gitu. Tapi jangan paksakan diri kita. Kalau memang itu nggak sanggup untuk kita jawab atau kita lalui, ya udah nggak masalah. Toh masih ada cara lain yang harus kita penuhi, yang harus kita jalani, seperti itu ya. Prinsip saya itu seperti ini. Leadership is action, not possession. Pemimpin itu bertindak, bukan posisi, ya, bukan jabatan, seperti itu. Jadi lakukanlah. Toh kita di sini adalah makhluk sosial. Indonesia adalah negara yang dikenal dengan negara yang saling membantu, yang ramah. Pasti kalian kalau baca buku, para warga luar negeri itu pasti mengatakan bahwa, ataupun di TV lah pasti mengatakan bahwa Indonesia adalah masyarakatnya sangat ramah, welcome, seperti itu ya. Kalian dikenal dengan seperti itu, gunakanlah hal itu dengan baik, seperti itu ya. Jadi gunakanlah, kalau memang kalian diamanai, maka posisikanlah amanah itu dengan baik. Kalau memang kalian nggak diamanai, gunakanlah waktu kalian dengan baik. Dan actionlah dengan baik sesuai dengan diri kamu sendiri. Seperti itu. Terima kasih Kak Hana atas waktunya, terus kehadirannya juga. Terima kasih juga buat teman-teman yang membantu pada hari-hari ini. Terus sekian dari saya dan Kak Hana. Kita tunggu partisipasi kalian teman-teman HMP, baik di Pelajar Mengajar ataupun di podcast ini. Kita tunggu partisipasinya. Udah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.